Bang Kapus. Halo. Siap, Pak Dir. Makasih, Pak Dir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Waalaikumsalam, ala Kang Kapus. Rasulillah. Waalaikumsalam, Pak Dir. Kelihatan bening, Pak Umam. Kang Siap. Kapus, Roman Basori kelihatan bening. Ini berarti sudah dari Malang. Iya. Iya. Ya, Tak boleh kan udah dikasih orangnya. Malang memang Pak Dir ya. makan daging. Nah. Neng. Ayo udah dimulai. Oke, Mam. Izin Pak Dir ya. Yo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dilihat ini, dia Sayyidina gambar apa nih, Maulana gambar Muhammad bin pisang, Abdillah. buntal. Wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bagi yang masih suaranya belum di mute mic-nya, jadi mohon di mute atau dibantu sama teman-teman host. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Dr. Muhammad Munir MA, yang sangat segar dan begitu peduli terhadap nasib guru dan dosen pendidikan agama Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Bapak Dr. Roman Basori MAG selaku Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan banyak hal informasi yang tentu sangat kita tunggu-tunggu terkait peningkatan kualifikasi guru, pengawas PAI maupun dosen PAI pada perguruan tinggi umum. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita bisa bersilaturahim bermuajahah melalui Zoom ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Itu sudah keras itu. sebelum kita minta arahan Pak Direktur dan juga nanti penyampaian materi atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kapus, mohon diperhatikan bahwa peraturan di sosialisasi Zoom ini untuk semuanya bisa menonaktifkan mikrofonnya agar nanti suaranya tidak mengganggu narasumber atau pimpinan yang sedang menyampaikan arahan. Yang kedua, mohon juga untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada guru-guru yang lain yang barangkali belum memperoleh akses, karena tadi ada perubahan link. Link yang pertama itu adalah link Kodim, dan link yang kedua itu ada link Jadid. Nah, link Jadid ini adalah link yang sudah didesain untuk bisa diakses oleh banyak orang, karena kita ingin bahwa program untuk guru-guru PAI ini jangan sampai terlewat untuk semua guru PAI, pengawas, dan juga dosen PAI PTU. Baik, tidak ingin panjang kalam sebagai pengantar, langsung saja kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Direktur untuk menyampaikan arahan dan juga hal-hal yang terkait dengan kebijakan beasiswa bagi guru, pengawas maupun dosen PAI di perguruan tinggi umum. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, mabatu yang saya hormati, banggakan, muliakan Hadratus Syekh wal Masyayikh karramallahu wajah, kiai, guru tah, tuan guru, sesepuh, ajengan semua lah ya. Pak Kapus yang memiliki anggaran triliunan ini, kaya sekementerian agama, bahkan mungkin kementerian lain itu, kecuali kementerian keuangan ya mungkin ya, bahkan dunia akhirat mungkin. Kang Roman Basori yang alhamdulillah luar biasa sekali, dan mengingat PAI juga luar biasa karena beliau itu alumni PAI. Jadi selalu diingat dan didorong-dorong ke saya, dan saya pun juga mengingatkan jangan kacang lupa kulitnya. Kalau kacang lupa kulitnya kayak jadi jambu mede. Nah, saya bilang gitu. Akhirnya hari ini kita diberikan peluang. Alhamdulillah beliau kelihatan seger karena barusan pulang dari Malang, karena termasuk sama dengan kasubdit saya Pak Khairul Umam.
Kelihatan juga seger karena baru pulang, karena termasuk Persija dua-duanya nih. Persatuan suami istri jarak jauh. Nah, ya Persija, persatuan suami istri jarak jauh. Jadi istrinya jauh, setiap Jumat udah nggak karu-karuan lah. Pokoknya hatinya tuh pengen pulang. Tapi nggak tahu kalau Pak Umam ini kadang-kadang pulang di mana, kadang-kadang nggak bilang ke direkturnya. Nah, kalau Pak Kapus, Warung Basori pasti ke Malang lah. Saya tahu itu orangnya komitmen tinggi, bahkan sangat mencintai istrinya ya. Sama saya juga Pak Dir. Iya, istri satu, istri dua, gimana? Baik, Bapak sekalian yang berbahagia, ini mohon izin tadi agak dirubah linknya karena kapasitasnya 500, ternyata ini udah 1000 lebih nih Kang Rohman, Pak Kapus ini. Ya, bagi Bapak Ibu guru PAI-ku, pengawas PAI-ku, dan tentunya dosen PAI pada perguruan tinggi umum, mahasiswa Islam pada perguruan tinggi umum, kita berbahagia. Hari ini luar biasa sekali. Paling tidak seorang kapus yang ngopeni terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan ya pendidikan yang merupakan tugas Kementerian Agama, tapi jangan lupa bahwa PAI itu juga bagian terpenting juga Kementerian Agama, termasuk dosen PAI pada perguruan tinggi umum dan mahasiswa Islam pada perguruan tinggi umum. Oleh karena itu saya ralat tapi dengan Pak Umam seluas-luasnya tadi, saya hanya sekilas saja mengantarkan bahwa Kang Rohman Basori selaku Kapus Pembiayaan Pendidikan Islam akan menyampaikan beberapa hal peluang-peluang lah, dan pernah beliau sampaikan Pak Munir, Kang Munir, menurut saya Kang gitu, karena tuaan saya kelihatan itu. Sama-sama saya juga nyebut beliau Kang karena kelihatan sama-sama tua. Nggak tahu kelihatan wajahnya paling tua mana ini, nggak tahu nih. Nah akhirnya saya juga sampaikan, awas Kang. Kalau Kang Rohman Basori itu memperhatikan PAI itu jauh lebih besar pahalanya gitu dibanding dengan memberikan beasiswa madrasah, pesantren, dosen PTKIN, guru madrasah. Yuk karena tantangannya besar, saya bilang Kang Basori, tantangannya besar maka pahalanya itu jauh lebih besar. Oh itu jelas. Mereka mujahid fisabilillah. Coba kalau guru PAI ngajar di sekolah umum, rumah tangga orang lain, coba ingat itu, tanya Umam. Ketika dia jadi pengantin baru numpang di mertuanya, mau mandi jinabat aja, oh itu sembunyi-sembunyi itu. Karena numpang sama Karman Basori ketika umpama dulu kita numpang mertua, nggak enak banget. Maka tantangannya luar biasa. Yang lain ngajarin umum Karoman, saya bilang gitu. Dosen PAI juga begitu. Maka saya mohon dengan sangat agar ini menjadi perhatian yang nantinya pasti akan mendapatkan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 20 itu jelas Allah menyampaikan dengan gamblang barang siapa yang wa may yuhajir fi sabilillah ya bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah fa ulaika humul faizun, itu jelas ya, yang berjuang berjihad di jalan Allah karena memperjuangkan nilai-nilai Islam, akhlak dipekerti yang luar, bahkan ngajarin ngaji ya guru PAI ya dosen PAI, yang lain nggak ada coba ya pengawas PAI. Nah makanya bagi Kang Rohman, saya udah dibisikin nih kelihatan tenang PAI Kang Munir. Wah, biar saya mendapatkan bidadari bukan hanya 40 tapi 70. Wah, asalkan Kang Rohman Basori kuat gitu. Masuk surga tanpa hisab. Wah, gitu karena belain PAI, karena beda tantangannya. Itu jihadis fisabilillah itu kan. Jadi pahalanya itu luar biasa. Masuk surga itu tanpa hisab. Wah, ini 1000 Kang Rohman udah nggak muat lagi nih. Nggak bisa akses nih, 1000 lebih ternyata nih. Nanti diperbesar lagi. Nah, iya jihadis fisabilillah, maka pahalanya jelas akan lebih besar. Balasan Allah akan lebih banyak. Ya, yang tadi saya sampaikan, mereka a'dhamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Maka Kang Rohman Basri sambung dengan sangat. Mereka dalam terserak selama ini Kang Rohman Basri, terima kasih perhatiannya dan tolong disentuh Kang, karena anggaran PAI tahu sendiri, tapi kalau Kang Basori, Rohman Basori tadi bisa menyapa, bisa membawa teman-teman guru-guru PAI kita dalam meningkatkan kompetensi guru tentunya dengan beasiswa, saya pikir Masya Allah luar biasa. Terima kasih Kang Rohman, Kapus. Urusan nanti honor-honor jangan khawatir, Pak Umam sudah menyediain
Nah, nggak usah khawatir, kasus baktinya dia ini. Gas. Jangan sampai malu kalau sampai direkturnya ngasih itu Pak Umam. Bahaya, jabatan terancam itu Pak Umam. Tenang, tenang. Oleh karena itu demikian sekalian, saya mohon izin karena juga masih ada beberapa kegiatan. Silahkan dielaborasi sedemikian rupa sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kalau Muhammad Basori, sediakan waktu sebebas-bebasnya yang kemudian nanti banyak berikan manfaat bagi guru PAI, dosen PAI, mahasiswa Islam perguruan tinggi umum. Ya. Saya pikir demikian dan mohon maaf. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih dan silakan Pak Umam dikawal acara ini dan tentunya Kak Roman Basri silakan waktu seluas-luasnya kemudian kami serahkan. Terima kasih, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas Dir. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampaikan terima kasih Pak Dir yang sangat bersemangat. Izin Bapak Ibu, Pak Dir sedang mengawal program-program yang lain, sedang mengawal program tuntas baca Al-Quran di sekolah. Jadi Direktorat PAI, Kementerian Agama ingin bahwa sekolah itu harus betul-betul memperhatikan juga bagaimana siswa-siswa Muslim kita ini juga bisa baca Al-Quran sebelum mereka memahami dan juga berperilaku seperti Al-Quran. Dan saya kira langkah yang paling konkret adalah bagaimana memuliakan para gurunya dan alumni-alumninya, alumni-alumni PAI. Maka program ini sangat luar biasa, diinisiasi oleh dua tokoh besar yang saya kira nama beliau akan dicatat sepanjang sejarah pendidikan agama Islam, Pak Dir PAI, Dr. Muhammad Munir, dan juga Pak Kapus, Dr. Ruhman Basori. Izin sebelum ke Pak Kapus, saya juga menyapa ada para kabid PAI dan kasih-kasih PAI yang hadir di sini. Ada pengawas juga seluruh Indonesia, ada AGPAI, Asosiasi Guru PAI, ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI, juga KKG Kelompok Kerja Guru PAI, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Kapus, sebelum panjenengan menyampaikan banyak hal, izin guru PAI kita terdata itu yang belum S1 itu ada sekitar 6 ribuan. Lalu yang sudah S1 dan akan beranjak ke S2, sebagaimana ini juga harus peningkatan kualifikasi, ini juga lebih banyak lagi. Dan biasanya mereka ini karena tadi yang disampaikan Pak Direktur ini orang tuanya ada dua, ada di Kementerian Agama dan Kemendikbudrismen. Saya kira kita tidak perlu mempertanyakan status mereka. Yang jelas mereka ini adalah guru-guru anak-anak kita, guru-guru yang mendidik putra-putri bangsa kita. Maka saya kira kalau memang kita punya kesempatan dan bisa membantu mereka, insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Pak Dir. Termasuk juga dosen PAI, izin Pak Kapus. Dosen PAI itu juga betul-betul perlu kita afirmasi. Kalau dosen PAI ngajar di Fakultas Agama Islam itu mungkin no problem karena ada rumahnya, karena ada koleganya, ada perhatiannya. Sementara dosen di perguruan tinggi umum yang tidak ada Fakultas Agama Islam, tidak ada prodi pendidikan agama Islam, ini nasibnya juga perlu kita afirmasi betul karena mereka sejauh ini yang menjaga pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum sebagaimana amanah undang-undang. Kami kira itu sedikit gambaran terkait dengan guru dan dosen PAI, termasuk juga alumni-alumni alumni PAI. Kita punya organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara yang sejauh ini sudah hampir 400 komisariat kita berdiri dan akan terus bertambah. Mereka juga alumni-alumni yang punya himmah dan giroh untuk memajukan pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan melalui informasi dan sosialisasi kegiatan ini bisa sedikit memberi angin segar dan bahkan menambah semangat dan mimpi besar mereka untuk memajukan pendidikan agama Islam. Selanjutnya saya kira kepada Pak Kapus untuk kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan informasi terkait dengan beasiswa Indonesia Bangkit untuk guru, pengawas, dan dosen PAI serta alumni PAI. Monggo waktu dan sepenuhnya kami persilakan pada Pak Dr. Ruhman Basori, MAG. Monggo Pak Kapus. Baik. Terima kasih Mas Umam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika majmu'iha bi bayani dzukain wa khirsin wastibarin wa bulhotin wa irsadu ustadzin wa tuli zamani amabat. Yang sama-sama kita hormati sahabatku, saudaraku Mas Dr. Muhammad Munir MAG yang tadi Pak Direktur Pendidikan Agama Islam yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dengan semangat menggugah kita semuanya, sekaligus juga biasa ngerosting saya, terutama yang terakhir itu soal honor-honor nggak begitu, jangan diambil hati nih Bapak Guru ini guyonan aja di antara kami di warung kopi, tapi muncul juga di Zoom ini. Para kabid yang saya hormati, Kepala Bidang PAI di seluruh Indonesia yang hadir atau Pakis ya, yang tentu menjadi sangat penting hadir di forum ini. Jangan sampai gurunya lebih paham, tekniknya lebih paham terhadap program beasiswa di Kementerian Agama, dan juga para kasih PAI yang hadir, para Kankemenak atau yang membidangi tugas-tugas ke-PAI-an, baik guru dan juga dosen PAI pada perguruan tinggi umum. Yang saya lihat juga para guru-guru yang luar biasa sudah berpindah Zoom ya. Tadi ruang Zoom yang tadi disediakan hanya 500 ternyata butuh sampai 1000. Ini menandakan bahwa teman-teman kita di PAI sangat semangat. Saya bukan orang lain di dalam konteks guru PAI dan sebagainya. Saya lulusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang ya. Jadi saya memang jurusan PAI, atau dulu prodi nggak begitu populer, namanya jurusan PAI, dan mungkin ada juga teman-teman saya yang ikut karena di grup angkatan saya itu sudah mulai ramai juga, oh ada Zoom-nya dan sebagainya. Hadirin hadirat juga saya lihat teman-teman saya dari Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Puspenma Sekretariat Jenderal. Ini ada Mas Sandy, ada Mas sebagai Katim, kemudian ada Mas Hendro sebagai Katim, ada Mbak Jenny, ada Mbak Siska, ada Mas Samsudin sebagai Kasubtim, ada Mas Taufik, dan juga para staf yang setiap Zoom. Memang karena ini lembaga baru, saya meminta untuk pada ikut supaya nanti suatu hari di tahun depan suatu hari bisa menjalankan apa yang hari ini saya sampaikan. Baik, saya ingin share pertama tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, informasi tentang beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama. Bagaimana kriterianya, kira-kira akan dapat apa di dalam program ini. Yang kedua, keluarga besar PAI ini bisa mengakses kemana saja. Nanti akan saya sampaikan. Terakhir, kira-kira problem-problem apa yang muncul di sekitar kuliah lanjut. Apakah soal tugas belajar, apakah juga dampak atas itu, sertifikasinya kayak apa, dan sebagainya. Maka nanti bisa didiskusikan. Tetapi saya harapkan dari 1000 orang yang ikut ini adalah orang-orang yang bukan dari nol, tapi mungkin sudah tahu tentang BIP dari sana. Nah, saya meminta kepada teman-teman jika tidak keberatan, boleh menampakkan on cam ya, karena konon kesopanan era sekarang itu adalah kalau menunjukkan wajah. Sementara kalau tidak menunjukkan wajah agak kurang sopan katanya itu Pak Umar. Makanya saya di keluarga besar Puspenma kalau Zoom pasti wajahnya kelihatan. Minimal kalau wajahnya kelihatan, saya tahu bahwa guru-guru PAI sedang gembira. Maka kalau aku ngomong apapun, mereka karena gembira kan jadi enak. Tapi kalau wajahnya sedih, nanti saya ngomong apapun, segembira apapun, juga akan sedih. Makanya nanti saya bisa membaca wajah Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan mulai dari sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Bisa dilihat Mas? Bisa Pak Kapus, bisa. Baik, saya memulai dari slide pertama. Hidup
memang Mohon di Zoom Pak Kebus, bermasalah. mohon di Zoom. Hidup memang bermasalah. Nah, siap. Ada guru PAI kok nggak naik-naik pangkat, masalah. Ada guru PAI sudah S1 kok nggak S2, S2. Wah, bermasalah. Kapan saya sertifikasi? Makanya Pak Munir ini orangnya termasuk dengan saya waktu tahun 2022-2023 meminta BIB mengalokasikan dana untuk sertifikasi guru PAI. Dan waktu itu walaupun nggak banyak, ada di tahun itu. Nah, kebanyakan masalah memang masalah. Orang yang banyak masalah selalu mengawali kata-kata begini. Masalahnya begini, Pak. Masalahnya begini, Bang. Nah, hati-hati. Tanda-tanda banyak masalah ini. Nah, Pak Rohman, saya kok nggak punya masalah. Nah, ya itulah. Tidak punya masalah itu juga masalahmu. Nah, itu. Makanya mari kita selesaikan masalah kita. Masalah kita pertama adalah munculnya disparitas pendidikan antara si kaya dan si miskin. Antara kota dan desa. Antara keju dan singkong. Ada UIN di sebelah kiri yang luar biasa bagusnya. Tapi di sebelah kanan masih ada madrasah yang terbuat dari jerami. Madrasah yang apa adanya, bahkan di bawah adalah sekolah yang terbuat hanya dari anyaman bambu. Ya, kedua, negara kita rawan gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Di bawah ini bukan sekolah alam. Memang nggak punya gedung nih Bapak Ibu semuanya. Nah ini ya. Nah di kanan ini saya kutipkan fotonya Laskar Pelangi. Dulu ada sekolah Muhammadiyah, kurang muridnya menjadi 10, kurang 1. Akhirnya anak yang kurang pemikirannya dijadikan murid ke-10. Makanya oleh pimpinan Muhammadiyah tidak jadi ditutup sekolah itu. Di antara mereka ada yang menjadi pegawai Telkom. Ditulislah buku berjudul Laskar Pelangi. Nah, mereka melewati ngare, melatih sawah berkilo-kilo untuk sampai ke sekolahannya di daerah Bangka Belitung. Jangan-jangan di wilayah Bapak Ibu itu ada yang lebih Laskar Pelangi daripada Laskar Pelangi itu sendiri. Hanya masalahnya tidak ditulis gitu aja. Nah, ini masalah kedua. Masalah ketiga, kita lemah akses. Guru-guru kita di Papua, di NTT, bahkan di daerah perbatasan-perbatasan mengalami lemah akses. Kalau mau belajar agama yang benar harus ke Jawa. Mau belajar PAI yang bagus harus ke Jawa. Mau mendapatkan sekolah unggul harus ke Jakarta atau ke kota-kota besar. Ini problem. Guru-guru kita juga belum sejahtera. Guru-guru kita masih dibayar dengan 3 miliar alias nolnya hilang jadi 300.000 rupiah. Ya, dibayar 500.000 rupiah. Mudah-mudahan yang ikut Zoom ini rata-rata sudah dibayar di atas UMR atau minimal UMR. Kalau belum, ya kita upayakan terus. Nah, di sebelah kiri adalah anak-anak yang walaupun dalam keterbatasan tetap gigih belajar. Dulu guru ngaji saya mengatakan, Rohman, besok kalau kamu masuk surga melewati jembatan yang disebut Sirotol Mustaqim. Digambarkan oleh Ustadz saya, Sirotol Mustaqim itu jembatan itu dari rambut 1 dibagi 7. Nah, ternyata di Indonesia itu sudah terjadi ini ya. Setiap hari melewati jembatan dari titian jembatan ini. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, kita kepengen ini data-data kemiskinan ya, bahwa Indonesia warga kita 61,77% itu miskin ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kita masih perlu bergerak, data BPS, data macam-macam. Nah, teman-teman semuanya, akibat kemiskinan itu atau ketidakmampuan itu dari sisi akses tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Dari sisi perkembangan anak, banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Dari sisi kualitas pendidikan, sulit mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena kita didera keterbatasan. Teman-teman semuanya, kata Ki Hajar Dewantoro, kita tidak boleh berhenti belajar karena hidup ini adalah proses pendidikan yang tak pernah berakhir. Nah, kita kepengennya begini teman-teman. Di Madrasah Panjenengan lab PAI-nya bagus, lab matematikanya bagus, lab IPA-nya bagus, lab bahasanya bagus. Tapi problemnya adalah ya dana, ya dana. Nah itu kan problemnya. Nah saya tanya,
apakah di madrasah di sekolah Bapak punya lab PAI, teman-teman? Dijawab, punya Pak Rohman. Ternyata gede lab PAI-nya, masjid. Nah, mestinya lab PAI adalah lab yang didesain untuk pembelajaran PAI. Dalam hal ini PAI di sekolah dan sebagainya. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Kita juga kepengen punya guru-guru yang menginspirasi begini. Nah, ini guru PAI mana ya? Dari Kalimantan Timur atau dari Sulawesi ini? Nah, bukan guru-guru yang memindahkan rumah tangganya di dalam kelas. Nah, guru-guru ini yang akan kita cetak menjadi guru-guru yang menjawab masalah hari ini, ke depan, dan sebagainya. Nah, saya selanjutnya di slide ini ingin mengatakan, di era 4.0, revolusi industri 4.0, dan society 5.0, ada ciri khas yang menonjol. Pertama adalah hilangnya pekerjaan yang sudah lama dan eksis digantikan dengan pekerjaan baru, bahkan yang selama ini belum pernah ada. Yaitu, teman-teman, hari ini pekerjaan Pak Pos hilang, supir andong hilang. Dulu waktu kita kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi insinyur, jadi dokter, bahkan ada yang bilang jadi presiden belakangan. Tapi hari ini kalau anak-anak kita tanya, Nang, kamu besok mau jadi apa? Jadi YouTuber. Berarti YouTuber jenis pekerjaan baru menggantikan yang selama ini belum pernah ada. Ada ingin diganti lagi, ingin jadi gamer, ingin jadi konten kreator, dan sebagainya. Ini yang ciri pertama. Ciri kedua adalah cara-cara hidup yang manual digantikan dengan cara-cara hidup yang digital. Mbak-mbak ini atau dosen-dosen atau guru-guru PAI yang muda-muda ini, kalau mau beli lipstik, tidak perlu ke kota besar. Cukup minta tolong ke Mbak Shopee. Nah, kalau ingin naik mobil, tidak perlu beli mobil. Cukup dengan 100.000 naik Camry. Naik mobil bagus, Innova, dan sebagainya. Ini cara-cara yang kedua. Atau ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kita, apa yang kita sebut oleh pakar dengan the death of expertise. Matinya kepakaran. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau anak SMA kelas 2, terlalu jauh, SMP kelas 3, mau tiba-tiba haid, mau tanya doanya haid untuk bersuci itu kepada siapa? Lebih nyaman kepada guru di Google, guru PAI di Google, atau kiai Google, atau kiai yang sebenarnya? Anak-anak akan menjawab, saya lebih nyaman tanya kiai Google. Padahal kita tidak tahu kiai Google mondoknya di mana, kuliah PAI-nya di mana. Tapi itu yang kita sebut dengan the death of expertise, matinya kepakaran. Orang-orang yang benar-benar pakar digantikan oleh orang-orang yang tidak pakar, bahkan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ini 3 ciri khas yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, dengan demikian, apakah guru-guru PAI ini cukup hanya dengan bersekolah S1 saja? Hanya dengan bergelar sarjana saja, syarat minimal jadi guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahkan tadi Pak Umam menyampaikan ada sekian ribu guru PAI yang belum S1. Nah, karenanya mungkin ada saudara-saudara akan ngomong sama saya, nggak punya duit Pak untuk kuliah. Makanya kami hadir, BIP hadir, Puspenma hadir untuk mengajak saudara-saudara para guru, para tendik, dosen-dosen untuk memanfaatkan beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan kolaborasi antara LPDP dengan Kementerian Agama dalam berbagai bidang. Nanti saya akan sampaikan jenis-jenisnya. Nah, pengangguran kita juga cukup tinggi, 5,32%, dari angkatan kerja kita 139.000. Nah, ini menjadi kekhawatiran. Teman-teman semuanya, pada saat yang sama kita menghadapi 3 struktur atau klasifikasi masyarakat Indonesia. Kali ini ada kelompok urban, yaitu kelompok yang tadinya dari desa berubah menjadi kota. Kelompok middle class, yang tadinya biasa dari masyarakat biasa menjadi kelompok tengah-tengah, bahkan ke atas.
Yang ketiga milenial. Kira-kira orang yang lahir antara 20 sampai 39 tahun hari ini umurnya sekitar 2020 ini. Nah, ciri khasnya 3. Orang-orang yang di urban, middle class dan milenial ini cirinya yang pertama confident. Mereka sangat percaya. Kadang-kadang saking percayanya orang-orang kota ini, orang-orang milenial ini mengkafir-kafirkan kiai, mengkafir-kafirkan guru PAI. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mereka juga kreatif, baik di media sosial juga di dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Yang ketiga connected. Nampaknya tinggalnya di Purwodadi Toroh sana, tapi ternyata sedang berkomunikasi dengan Sintayong. Wah, berarti connected dong. Nah, makanya hati-hati ibu-ibu ini, ibu-ibu guru, kalau suaminya sedang ganteng banget, memakai dasi, memakai jas dan kopiah di depan laptop, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang menjalankan pernikahan dengan orang lain di apa namanya laptop ini. Karena ternyata satu majelis sudah ada pengertiannya, tidak harus satu majelis fisik, tapi berada di layar Zoom juga satu majelis. Yang penting ada mantan laki-laki, mantan perempuan, kemudian ada saksi, ada wali, maka sah dan sebagainya. Nih hati-hati cara-cara seperti ini. Nah, teman-teman semuanya saya lanjutkan. Loh, kok mandek. Baik. Nah, Kementerian Agama hadir dengan berbagai program. Nanti tolong teman-teman jangan bertanya ke saya tentang kenapa sertifikasinya kok nggak jalan-jalan ya. Kapan tunjangannya dibayar? Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menangani pendidikan strategis yang menyangkut SDM. Investasi pendidikan yang strategis menyangkut SDM, bukan sarpras, bukan bangun musola, bukan bangun masjid, tapi urusan sumber daya manusia. Ini biasa kita sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengingatkan kalau kita ingin merubah Indonesia, kalau kita ingin jadi magister, kalau kita ingin jadi sarjana, kalau kita ingin jadi dokter, jangan lupa olahraga. Kalau olah pikir sampean biasa, olah rasa ya mungkin udah biasa, dengerin TV, dengerin radio, dengerin apa namanya musik ya, musik campur sari, dangdut boleh. Ada olah hati, ada mujahadah, ada asmaul husna macam-macam. Tapi tolong yang terakhir, jangan lupa olahraga. Para guru-guru PAI adalah tambatan terakhir ketika fungsi-fungsi lain nggak ada, tugas keagamaan, tugas moral dan tugas sosial berada di guru-guru PAI seperti panjenengan semua. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, lanjut saya begini. Tahun 2024 pada saat Gus Yakut mengantor terakhir sebagai Menteri Agama tanggal 18 Oktober 2024, saya dilantik menjadi Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kita singkat Puspenma. Berdasarkan sekarang PMA 33 tahun 2024 dari semula 25. Nah, ini lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Jadi saya ini di antara 5 kapus, ada Kapus Datin, PKUB, Konghucu, Pak Kapus Buku, salah satunya saya ini adalah yang menangani pembiayaan pendidikan strategis yang menyangkut SDM. Teman-teman semuanya, apa yang diurusi Pak Rohman? Yang diurusi Pak Rohman adalah sekitar ini teman-teman. Beasiswa Indonesia Bangkit. Berarti seluruh beasiswa di bawah Kementerian Agama ditangani oleh Puspenma. Yang kedua PIP pada pendidikan dasar dan menengah keagamaan MI, MTS, MA. Diniyah formal, ula, wusta, ulia. Muadalah pesantren, ula, wusta, ulia. Kemudian PKPS, ula, wusta, ulia. Berada di kewenangan kami. Yang ketiga KIP kuliah. Teman-teman yang tidak mengandalkan atau menggunakan afirmasi ketidakmampuan secara ekonomi alias masa kini diberikan program namanya KIP kuliah, bukan beasiswa. Yang keempat adalah bantuan riset kolaboratif. Dosen-dosen di bawah Kemenak
dosen-dosen PAI pada FAI, kemudian juga dosen-dosen UIN, Yai Einstein, dosen pendidikan keagamaan pada Kristen, Katolik, Hindu-Buddha boleh memanfaatkan bantuan riset kolaboratif di Puspenma, yaitu yang anggarnya dari LPDP setiap tahun diberikan nilai 50 miliar. Ya, nanti bisa dipakai nih Pak Munir, Pak Umam dan kawan-kawan, dikabarkan kepada teman-teman. Yang terakhir adalah beasiswa non gelar. Nanti ada peningkatan bahasa dan akademik, juga investasi pendidikan lainnya. Semula mereka ini program-program ini ditangani oleh PMU pada Pendis, PMU pada Kristen, PMU pada Direktorat Hindu, Buddha, Konghucu, sekarang dijadikan satu di bawah Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama. Mungkin kalau sudah sampai sini berarti penting juga ya urusan Pak Rohman ya. Ya alhamdulillah maha penting itu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya lanjutin. Soal tusi nggak usah. Kemudian saya lanjutkan begini. Tahun 2019 duit kita habis untuk membeli hand sanitizer. Tahun 2020 sampai hampir 2021 awal juga duit kita habis untuk membeli masker karena kita didera COVID-19. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak terjadi lost generation, generasi yang terputus, generasi yang lemah, generasi yang terbelakang. Maka LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang tadinya hanya mengelola sendiri dana abadi pendidikan, menggandeng Kementerian Dikbud pada tahun 2021. Mereka menamakan diri dua beasiswa, Beasiswa Indonesia Maju, BIM, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia. Setelah kementeriannya berubah, BIM di bawah Dikdasmen, untuk BPI di bawah Diktisain. Tahun 2022 menggandeng Kemenak, diberi nama Beasiswa Indonesia Maju. Mungkin para guru bertanya, dengan Kemenak namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Mungkin para guru bertanya, bangkit dari mana Pak Rohman? Dari kubur kali ya? Yo, enggak, dari keterbelakangan, dari ketidakmampuan, bangkit untuk mendapatkan ini. Perlu saudara ketahui, di Indonesia hari ini ada 4 dana abadi. Dana abadi pendidikan yang sekarang dikelola oleh LPDP, dana abadi riset, dana abadi kebudayaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan yang akan datang mudah-mudahan tidak terlalu lama ada dana abadi pesantren. Hari ini belum. Teman-teman semuanya, ini layanannya teman-teman. Layanan kita pertama, beasiswa umum atau beasiswa reguler. Di bawah BIP ada namanya beasiswa umum atau reguler. Adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara, para guru, para dosen bisa mengambil S1, S2, S3 dalam dan luar negeri, kecuali S1 luar negeri. Kita belum punya layanannya. Yang kedua, beasiswa prestasi. Bagi anak-anak yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Para tahfidzul Quran minimal 10 juz kita beri beasiswa. Penulis buku atau jurnal Scopus atau jurnal bereputasi kita kasih beasiswa. Dan juga juara kejuaraan tingkat nasional 1, 2, 3 atau juara tingkat internasional 1, 2, 3. Jadi silahkan saja, ini namanya jalur prestasi. Ini peminatnya sedikit teman-teman. Jadi kalau yang umurnya para guru sudah tidak mungkin, maka cukup untuk putra-putri panjenengan ya. Anak biologis, anak ideologis, maupun anak jalanan. Silahkan sarankan ke sini. Yang kedua, beasiswa double degree. Beasiswa double degree di luar negeri, kita punya antara Triple IU, UIN Jogja, dan UIN Alauddin Makassar, bekerja sama dengan SOAS University dan Edinburgh University. Dengan demikian, para lulusan S1 di bawah Kementerian Agama boleh ngambil S2 atau guru boleh ngambil S2 ini dengan 2 gelar, double degree. Yang ketiga adalah beasiswa target. Saudara-saudara, para guru, para dosen, terutama guru yang tadi belum S1, kita punya PJJ,
pendidikan jarak jauh di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengambil PAI, boleh mengambil PGMI, boleh mengambil jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab. Itu juga kita layani, terutama bagi mereka yang sudah repot kalau meninggalkan rumah, repot meninggalkan sekolah, repot meninggalkan keluarga, maka bisa ikut PJJ. Yang kedua, jenis target adalah PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Ini program lama, tetapi kemudian perlu dipertajam dan saat ini adalah memasuki tahun keberapa, berdiri tahun 2005 sampai hari ini masih, dan kita lakukan untuk komunitas pesantren. Selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang tidak sempat kuliah degree, tapi lagi kuliah S3, kita punya bantuan penyelesaian pendidikan BPP S3 dalam negeri. Nah, yang pada S3 silakan minimal semester 3 melampirkan indeks prestasi, kemudian surat aktif kuliah, silakan daftar dan proposal disertasinya sudah dibahas atau sudah diujikan atau sudah diseminarkan. Inilah program-program yang kami tawarkan tadi permintaan Pak Direktur Munir agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang kampus-kampus PBSB. Ada 6 Mahat Ali, ada 8 PTKIN, ada 6 PTN, dan 2 swasta. Yang Mahat Ali, Hasim Asy'ari Tebuireng, Mahat Ali As'adiyah Sengkang, Maslahul Hutapati, Salafiyah Situbondo, Kebon Jambu Cirebon, Lirboyo itu ada. Kalau UIN-nya Jakarta, Jogja, Malang, Bandung, Makassar, Surabaya, Palembang, Semarang, boleh prodi umum, tidak hanya agama. Untuk PTN ada Gajah Mada, UI, Airlangga, ITS, IPB, dan UNES. Ini juga boleh umum. Silakan. Untuk Unusia yaitu program Islam Nusantara, sementara PTIQ untuk program tafsir hadis. Teman-teman semuanya, saya lanjutin. Lalu dari tadi saya ngomong keluarga besar Kemenak. Siapa sih? Siswa, santri, mahasiswa, guru, ustadz, dosen, tenaga kependidikan, alumni pendidikan keagamaan, pegawai Kementerian Agama. Singkat cerita, berarti pertama yang harus panjenengan ikuti adalah tiket mendapatkan BIB saya sebagai apa? Kalau saya jawab di hari ini, berarti Bapak Ibu sebagai guru PAI. Nah, atau guru madrasah. Ini yang pertama. Atau tiket alumni IAIN, alumni PTKI, boleh dan sebagainya. Nah, itu dosen dosen agama pada perguruan tinggi umum, boleh. Nah, ini silakan dijelaskan. Setelah itu lengkapi TOEFL-nya. Setelah TOEFL-nya ada, kemudian ikut tes lulus dari mulai administrasi, tes psikologi sampai wawancara lulus, baru mendapatkan beasiswa. Berarti misalkan akan disebut misalkan Ibu Lele. Ibu Lele adalah mahasiswa S2 Universitas Negeri Semarang dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Atau misalkan Pak Hilma Ridho. Nah, itu saya adalah mahasiswa S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan beasiswa dari BIB. Kalau hanya dapat beasiswanya belum punya kampus, berarti dia calon mahasiswa. Kalau sudah diterima di kampus tapi nggak dapat beasiswa, berarti dia mahasiswa murni tidak dengan beasiswa. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Kemudian caranya, syarat-syaratnya ada 6. WNI memiliki ijazah, memiliki kecukupan indeks prestasi, memiliki sertifikat TOEFL, nanti saya sampaikan berapa, keluarga besar Kemenak, dan lolos tes. Caranya adalah pertama jalur letter of acceptance. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara sudah diterima di UGM, berarti sudah dapat LOA. Bukan yang sudah kuliah loh ya, baru diterima, namanya LOA. Baru kemudian ikut BIB, diterima, maka selesai sudah program itu. Atau yang kedua, jalur kemitraan untuk PBSB dan double degree. Kampusnya sudah tertera. Yang ketiga, jalur reguler. Panjenengan daftar BIB dulu,
baru nyari kampusnya. Sekarang karena waktunya tinggal 5 hari, teman-teman daftar BIP dulu, baru setelah itu daftar UGM. Ingin kuliah UGM. Misalkan daftar UIN Wali Songo lewat ikut S2 PAI atau Cirebon dan sebagainya. Silakan saja. Baru dapat. Untuk dalam negeri diberikan waktu 1 tahun mencari kampus. Untuk keluar negeri diberikan waktu 18 bulan dengan masa perpanjangan satu semester atau 6 bulan. Ini skor 400, skor TOEFL-nya 400 S1, 450 S2, 500 untuk S3. Khusus untuk S1 boleh menggunakan skor TOEFL dari PT KIN. Nah, sementara yang lain harus ITP. 13 kampus UIN sudah menjalin kerjasama dengan pemegang lisensi ITP. Silakan boleh juga mengikuti program ini. Kemudian yang kedua dari luar negeri besarannya 500, 550 untuk S3. Nah, silakan tidak boleh menggunakan TOEFL-nya PT KIN, tapi harus menggunakan standar ITP, IBT, IELTS atau Duolingo. Jumlahnya itu. Tolong jangan minta kurang lagi TOEFL-nya karena ini sudah di bawah LPDP. Nanti saya repot itu. Nah, bagi yang kuliah di Timur Tengah, maka dilengkapi dengan TOEFL. Khusus di Indonesia, maka cukup TOEFL, tidak perlu TOEFL. Misalkan saya mau kuliah Islamic Studies di UIN Wali Songo Semarang, boleh menggunakan itu. Teman-teman, jangan lupa ketika mencari kampus, tentukan bahwa kampus itu institusinya unggul atau A, prodinya unggul atau A. Contoh, tendiknya Kemenak Batu Sangkar, maka diteliti di Batu Sangkar itu ngambilnya apa? Mau kuliah tendik berarti manajemen publik. Nah, manajemen publik adanya di mana? Oh, di Undip Semarang. Unggul Undipnya, prodi manajemen publik unggul apa enggak? Teliti. Bisa cari di Google, bisa cari di Ban PT atau cari tanya ke dosennya di situ. Yang kedua, perguruan tinggi umum negeri. Ya juga sama, unggul prodi, unggul institusi atau PT lain yang diajak kerjasama dengan Kemenak, tadi yang dua, Unusia dan PT IGI. Untuk yang keluar negeri, semua list yang dari LPDP silakan panjenengan ikuti dan juga lembaga pendidikan tinggi yang di bawah yang dulu dipakai untuk 5.000 dokter Kementerian Agama dan juga lain-lain, silakan saja. Terakhir, ini adalah masalah-masalah beasiswa ya. Tolong ya penuhi syarat TOEFL, mendapatkan LOA itu penting. Pilihan prodi harus matang supaya nggak pindah-pindah. Perlunya daya tahan dan daya juang. Kalau mendapatkan beasiswa itu bukan bagi-bagi BLT, tapi betul-betul kapasitas harus disiapkan. Kadang-kadang ada problem keterlambatan pencairan. Kemudian yang ASN harus diurus, mengurus tugas belajar. Nah, yang ketujuh ada pameo atau kesalahan bahwa penerima beasiswa kadang menganggap dirinya paling cerdas, maka kadang meremehkan orang lain. Atau karena saya dapat beasiswa, saya tidak boleh keluar sedikit pun uang dari saku saya. Nah, ini yang saya kira perlu dihindari sebagai penerima ini. Ini adalah reward atas kalau adik-adik, saudara-saudara, bapak dan ibu mendapatkan beasiswa. Ada dua komponen, dana pendidikan dan dana pendukung. Kalau saya bagi S1, S2, S3, maka S1 akan mendapatkan 7 komponen. Biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, bantuan skripsi, biaya transportasi, asuransi kesehatan, dan biaya hidup. Nah, ini hampir semuanya ini Pak Ridho ya, semuanya dibiayai semuanya ini. Terhadap program-program ini. Nah, begitu S2, maka bedanya di nomor 4, 5, dan 10. Nah, misalkan Bu Nur Indasari S2 diterima di UGM, maka dia akan dapat biaya pendaftaran sampai biaya kedatangan. Bedanya di 4, 5, bantuan dana seminar internasional 5 dan 6 dan dana publikasi jurnal ilmiah. Ada biaya kedatangan. Loh kok enggak kepulangan belum Pak? Ya belum. Nanti belum kuliah
dikasih uang kepulangan, pulang dong, nggak jadi kuliah. Nah, makanya biaya kedatangan. Begitu S3, maka bedanya di nomor 11, tunjangan keluarga. Maka saya sarankan Bapak Ibu guru yang diterima, untuk guru nggak bisa. Bagi Bapak Ibu dosen yang diterima menjadi S3, maka saya sarankan menikah, jangan jomblo. Karena kalau nggak menikah, para jomblo tidak dapat poin nomor 11, tunjangan keluarga. Saya kira saya sudah sampaikan banyak hal soal beasiswa ini. Sangat jelas, sangat cetho welo-welo. Kalau ingin ditanyakan, silakan kepada guru dari Sabang sampai Merauke. Sampai hari ini masih bertahan di atas 1.000 orang ikut program ini. Apa pertanyaan apa? Kira-kira para kabit ngapain selama 5 hari ini? Untuk tahun ini para kabit melakukan langkah-langkah sinergis, langkah-langkah sosialisasi walaupun tinggal sebentar ini, karena mestinya saya minta agak lama, tapi kemudian karena satu dan lain hal baru kali ini dilakukan sosialisasi ini. Tapi ke depan saya kira tidak ada jeleknya. Nanti Direktorat PAI melalui Pak Munir akan mengkrit program ini sebagai skoci atas kesempatan para guru mendapatkan beasiswa ini. Kalau yang Inggrisnya pas-pasan, jangan tahun ini, persiapan dulu tahun depan, apalagi halnya yes dan no. Nah, tapi yang sudah punya TOEFL berumur 2 tahun masih dipakai, silakan daftar dalam waktu yang singkat ini. Kalau belum punya, bisa nggak ngejar ujian TOEFL-nya pakai online? Ada itu biasanya di beberapa tempat. Nah, silakan digunakan dengan baik. Saya kembalikan kepada Pak Umam dan insya Allah dari kami Puspenma akan membantu all out Direktorat PAI khususnya untuk para guru, untuk para pegawainya, mulai Kemenak, Kanwil dan juga yang menangani di pusat dan juga untuk dosen PAI baik yang terutama yang ada di FAI maupun yang juga di luar FAI tapi dalam pembinaan Kementerian Agama. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Kapus, bisa nggak ini? Aplausnya atau cukup kasih senyuman lah Pak Kapus ini. Dari tadi full senyum dari awal sampai akhir. Mengajak kita juga untuk senyum karena dengan senyum apapun yang disampaikan akan masuk dalam hati dan mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semua. Terima kasih Pak Kapus, Bapak Ibu, luar biasa sudah kita saksikan sendiri. Ini menurut saya beliau ini orang yang sangat unik dan sangat tepat sekali beliau memegang tampuk Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dan ini sangat relate dengan kepentingan kita guru-guru, pengawas, dan juga dosen PAI. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Jangan mengeluh dulu. Tadi saran beliau, hidup ini penuh dengan masalah. Bahkan pengen daftar beasiswa pun itu juga ada masalah. Tetapi jangan mengeluh, berusaha dulu. Kalau memang mentok untuk syarat-syarat di tahun ini, berusaha di tahun depan. Kita doakan pemimpin kita, Pak Kapus, Pak Direktur, masih terus mengawal kita dimanapun posisi beliau. Dan kita doakan posisi beliau semakin lebih baik, sehingga bisa memberkahi kita semua. Sedikit catatan, saya kira yang perlu diperhatikan dari Bapak Ibu sekalian adalah pertama, segera mengakses link informasi beasiswa di web Kemenag beasiswa.kemenag.go.id ya. beasiswa.kemenag.go.id. Silakan Bapak Ibu akses, klik satu persatu, pahami dan resapi, lalu kemudian persiapkan. Masih ada 5 hari lagi, terhitung hari ini, di akhir bulan ini akan ditutup. Kenapa ini mepet-mepet? Nah, ini bukan perkara mepet, sebetulnya informasinya sudah sangat jauh. Hanya kita saja yang malas mengakses. Jangan sampai guru PAI hanya gara-gara THR-nya belum terbayar yang ke-13 terus nggak senang sama Kemenag, akhirnya nggak buka-buka website Kemenag. Itu THR sedang kita usahakan ya. THR sedang kita usahakan. Dan informasi sebelum nanti pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand ya.
Ada amanah dari Pak Direktur terkait izin Pak Kapus ya. Ini ada pertanyaan Ya. terkait tunjangan profesi guru. Ini juga sesuatu yang agak mengganggu pikiran teman-teman guru PAI. Tunjangan profesi guru bagi dosen non ASN yang sudah sertifikasi dan belum in passing, maka selama tahun-tahun sebelumnya itu kan dibayar 1,5. Tahun ini berdasarkan Inpres itu dibayarkan sebanyak 2 juta, ditambah 500 berarti ya. Nah, kenapa guru PAI ini belum ditambah 2 juta? Itu pasti akan kita tambah. Kita sedang menunggu regulasinya karena regulasinya harus diharmonisasi dengan Kementerian Hukum. Nah, sekarang sudah masuk Kementerian Hukum dan terus kita tanyakan kehadiran PMA itu. Dari PMA itu ada kewenangan untuk mengatur nominal yang tadinya 1,5 menjadi 2 juta. Nah, kalau PMA ini jadinya di bulan Juni atau bulan setelahnya, apakah yang Januari dibayar tetap dibayar ya? Jangan takut tetap dibayar, dirapel Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ini dikabarkan kepada teman-temannya, jangan galau karena ini sudah ada informasi baru yang membuat kita bahagia. THR akan kita perhatikan, lalu kekurangan pembayaran TPG yang 500.000 juga akan dihitung dari Januari, dan sekarang beasiswa yang akan menjamin kualifikasi Bapak Ibu ini meningkat, banyak teman, ketemu dosen, dan pengalamannya akan meningkat. Ini juga akan Bapak Ibu bisa akses. Jadi kurang apa kita di Kementerian Agama untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sampaikan yang baik-baik. Kalaupun ada kritik ya silakan sampaikan kritik, tetapi tetap dalam koridor yang baik-baik. Insya Allah para pemimpin kita, Pak Kapus, Pak Direktur ini betul-betul memperhatikan eh, kemuliaan para guru-guru melalui akses-akses baik itu tunjangan maupun yang sekarang kita bahas yakni beasiswa. Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali yang raise hand. Saya harus memilih eh 3 orang dulu. Saya suka yang ganjil-ganjil ya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Sesuai dengan data yang ada di layar saya, perempuan 3 di awal, tapi saya akan pilih 2. Pertama ada Ibu Siti Marwia. Lalu yang kedua, ada ya? Ibu Siti Marwia, angkat tangan. Angkat tangan dulu, Bu. Oke, itu ya. Lalu yang kedua, Ibu Zuhrotul Munawwaroh. Ibu Zuhro, angkat tangan. Nah, yang ketiga, Pak Hasanuddin dari Mamuju. Pak Hasan, kalau mau bertanya, wajahnya ditampakkan Pak Hasan. Oke, 3 orang itu disiapkan pertanyaannya, tapi mohon kalau ada pertanyaan yang sama, mohon untuk tidak mengulang dan silakan bertanya pada pertanyaan yang berbeda. Silakan yang pertama Ibu Siti Marwiyatul Munawwaroh dulu, dari mana? Baik, terima kasih Ustadz. Izinkan perkenalkan diri, saya Ibu Siti Marwiyah dari Jakarta Utara. Saya jalur reguler nih Ustadz ya untuk BIB tahun ini. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang surat keterangan bagi pendaftar khusus. Ustadz, kan saya sudah daftar nih, sudah masuk aplikasinya juga sistemnya. Cuma ini ada surat keterangan bagi pendaftar khusus, tapi saya sendiri nyari tidak ada format tetapnya. Mohon arahannya. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami yang mahasiswa reguler ini bisa PJJ untuk S2? Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Marwiyah. Berikutnya Ibu Zahrotul Munawwaroh. Dari mana Bu Zahroh? Silakan perkenalkan diri. Terima kasih Pak Khairul Umam atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah beasiswa itu dikhususkan untuk hanya pegawai Kemenak, sementara dari pengawas PAI dan guru PAI mayoritas adalah pegawai Pemkab atau Pemkop atau Pemprov. Kemudian yang kedua, kami sudah membuka webnya beasiswa itu, tertulis untuk pegawai Kemenak, seperti itu.
Kemudian ini kami menanyakan, posisi saya adalah pengawas PAI yang notabene-nya adalah pegawai diangkat oleh Pemkab. Apakah bisa mendaftar program beasiswa S3? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Zahratul Munawaroh dari mana? SMP ngajar di mana? Pengawas ya? Dari Dari mana? pengawas PAI Kabupaten Jember. Jember ya. Oke, terima kasih Bu Zahratul. Yang berikutnya Bapaknya udah menghilang. Pak Kikil Amri. Pak Kikil, silakan Pak Kikil. Pak Kikil. Rikil, sorry Rikil kok Pak Kikil. Pak Rikil dari Universitas Pamulang. Wah, ini kayaknya kampusnya sama ini dengan kampusnya Pak Kapus ini. Baik Pak, mohon Kampus izin. ngajar. Ya, Terima Pak Rikil kasih. silakan. Ini perwakilan dosen PAI sepertinya ya. Iya Pak. Baik, mohon izin. Nama Silakan saya Pak Rikil Rikil. Amri. Nama saya Rikil Amri, berasal dari kampus Universitas Pamulang. Saya alamat di Kabupaten Serang. Mohon izin bertanya Pak. Tadi kan Pak Hairul Umam mengatakan untuk dosen yang memang di luar PTKIN atau UIN dan lain sebagainya, kita juga sama untuk saat ini menjadi dosen PHI di Universitas Pamulang yang memang swasta atau kampus umum. Akan tetapi untuk saya pribadi, untuk status memang home base-nya belum berpindah ke FAI, tapi memang sudah dapat rekom dari dekan FAI-nya sedang diurus untuk pindah home base dari kampus yang di Serang lalu di kampus utama yaitu di Universitas Pamulang Pusat. Untuk saat ini saya sudah mendaftar dan sudah submit, alhamdulillah tinggal menunggu seleksi pemberkasan. Apakah sambil saya mengurus pindah home base dari, karena memang di awal saya di Serang itu belum ada FAI-nya ada di pusat Universitas Pamulang yang di Tangerang, dan saya yang mengajar di PAI MK mata kuliah wajib umum yang di Serang. Oleh karenanya saya masih mengurus pindah home base dan statusnya sama dosen PAI yang memang mengajar pendidikan agama Islam. Mohon izin bantuannya Pak Ruman Basori, apakah boleh? Kira-kira seperti itu Pak. Enggak, tadi maksudnya udah daftar apa tadi? Udah daftar, PIB. iya daftar yang reguler Pak, Oke. S3 PAI. Oke. Baik, bisa ditangkap Pak Kapus? Ya, udah. Perlu saya ulangin apa langsung dengan? Enggak usah. Nanti Moga-moga. waktunya habis. Baik, terima kasih dari Bu Siti Marvia, kemudian Ibu Zuhratul Munawaroh, dan juga Pak Rikil Amri. Perlu saya jawab dan terima kasih atas atensinya. Beberapa pertanyaan. Pertama, kami tidak ada surat pendaftaran khusus ya. Pokoknya teman-teman begitu buka yang sudah saya share di chat itu beasiswa.kemenag.go.id, ambil yang 2025 itu nanti ada layanan BIP, termasuk ada namanya buklet. Di buklet itu sudah menginformasikan banyak hal. Nah, maka kira-kira Bu Siti Marvia ini kalau ada problem-problem disampaikan di situ ada emailnya. Kalau tetap mungkin emailnya terlalu overload, bisa juga minta kontak person kami untuk bisa dilayani. Nah, kemudian mohon untuk reguler PJJ PAI tahun ini baru di Kemenag yang dibuka di satu kampus. Karena ini program Menteri Agama, yaitu di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam hal panjenengan dapat beasiswa ternyata di kampus itu setelah diterima atau tidak dapat beasiswa pun kemudian ada menggunakan pendekatan jarak jauh, biasanya sekarang sudah beberapa kampus ada PJJ-nya. Tetapi kemudian secara legal di bawah Kemenag itu baru
Kementerian baru Syekh Nurjati Cirebon. Jadi saya tidak akan ngatur bagaimana kampus-kampus menyelenggarakan pembelajarannya, pendidikannya dan sebagainya. Nah, itu kewenangan kampus. Itu jawaban saya untuk Bu Siti Marwiyah. Bu Zuhrotul, kami dari Pemda tetapi guru PAI. Yang penting untuk guru PAI saya mengikuti keterangan Pak Direktur Munir bahwa ada juga karakter guru PAI yang diangkat oleh Dikbud. Asal yang penting itu dibina oleh Pak Munir menjadi bagian dari Kementerian Agama, walaupun kepegawaiannya lewat Pemda, saya kira tidak ada masalah. Hanya yang perlu dicantumkan adalah harus memiliki nomor induk guru ya Pak Umam ya, atau NUPTK, atau kalau di PAI apa namanya? Nomor induk sama NUPTK, Pak. Nah, NUPTK ya. Kalau nggak ada NUPTK-nya, nuwun sewu, saya tidak bisa meneruskan karena itu menunjukkan bahwa panjenengan sangat serius menjadi guru, tidak seperti kawan-kawan kami yang kadang-kadang tidak serius menjadi guru. Guru hanya sebagai sambilan, maka beasiswa jangan menjadi sambilan, maka caranya mengikat di situ. Silakan saja Ibu, tinggal umurnya cukup apa enggak. Untuk S2 maksimal 40 tahun, untuk S3 maksimal 45 tahun. Bagi pegawai Kemenak, maka umur maksimal S2 45 tahun, untuk S3 47 tahun. Pertanyaan, Pak, saya kok guru sudah 41 tahun. Ya sudah, nggak usah disesali. Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha rezekinya luas. Saya doakan panjenengan diberikan rezeki oleh Allah dengan biaya sendiri. Seperti saya ini pengelola beasiswa dari tahun ke tahun, tapi kuliahnya beasiswa sendiri. Nah, itu S1-nya sendiri, S2-nya sendiri, S3-nya sendiri. Jadi kurang hebat apa kampus pembiayaan, kuliahnya sendiri gitu ya. Ini alasan bagi yang tidak dapat beasiswa seperti saya. Nah, kemudian untuk Pak Amri, Rikil Amri, bagaimana dosen PAI ber-NIDN? Saya tidak akan ngurusi homebase sampean di mana, aku nggak begitu penting. Yang penting ada kampusnya, punya NIDN dan umurnya mencukupi. Nah, apalagi tadi katanya sudah daftar ya, berarti tetapi kan nanti ada uji atau seleksi berkas. Nanti akan dilihat apakah ada. Termasuk yang swasta itu ada tanda tangan MOU atau pernyataan panjenengan dengan kampus, karena banyak keluhan para yayasan juga rektor setelah guru dosennya kuliah langsung melarikan diri alias tidak balik ke kampusnya. Maka nanti bagi dosen-dosen itu akan kita ikat menjadi seperti itu. Itu jawaban saya untuk Pak Rikil Amri. Nah, sebelum saya silakan ke moderator lagi, saya izin membuka beberapa chat ya untuk menghargai teman-teman ini ya. Chat yang sudah saya baca lagi. Izin bertanya, untuk guru swasta di pesantren, apakah benar surat rekomendasinya di TTD oleh Kemenak? Jika surat rekomendasinya akan Kemenak, apakah surat masa tugas juga ditandai? Untuk guru pesantren, SK-nya adalah SK yayasan, ya, tidak ditandatangani oleh Kemenak. Termasuk dosen Mahat Ali, karena dia belum punya NIDN, maka cukup SK yayasan atau SK Mudir Mahat Ali. Itu untuk pertanyaan yang Ibu tadi ya. Kemudian, wah ini diserbu banyak nih. Saya baca lagi. Untuk TPG gimana? TPG bukan urusan saya, urusan Pak Umam dan Pak ini ya, Pak Munir ya. Nanti silakan jawab. Izin bertanya kepada Dr. Rohman, apakah ada perpanjangan waktu pendaftaran beasiswa BIB, mengingat sekarang daftar dulu, jangan minta diperpanjang dulu ya. Itu urusan saya dan tim, nanti sampai hari ini belum ada rencana untuk diperpanjang. Itulah orang Indonesia, orang kita ini, belum dinikmati sudah minta yang lain dulu. Lah, tolong dinikmati dulu, baru kemudian kita lakukan ini. Untuk S2 Kemenak sertifikat berjasnya ini bergerak terus ini. Untuk S2 Kemenak sertifikat
Pak izin bertanya, saya ASN, dosen PAI di kampus swasta, ngurus NIDK, namun belum keluar, belum bisa, harus punya NIDK di tangan ya. Kalau masih proses belum, dunia belum kiamat, saya sarankan tahun depan untuk yang bertanya seperti itu tadi. Mengapa guru SMK tidak bisa? Oh, oke. Saya PNS Kemenak umur 47 tahun. Terakhir peluang beasiswa. 40 untuk PNS 47. Silahkan daftar Pak. Silahkan daftar. Pak maaf untuk impasing tahun ini juga bukan urusan saya. Mohon izin live, sorry. Oke, ya. Kenapa harus ada TOEFL sih Pak? Ya, kalau sampean hanya untuk kerja bakti nggak butuh TOEFL, sampean kursus nggak butuh TOEFL. Tapi karena mau dibiayai negara, dibiayai ini, nah bagaimana Anda menguasai tek-tek yang berbahasa Inggris? Bagaimana Anda menguasai hidup di Melbourne University? Bagaimana Anda menggali literatur di UNES, di ITB, ITS, kalau maksimal atau bahkan separuh lebih literaturnya berbahasa Inggris? Ini pertanyaan ditujukan nanti, silakan aja diperbaiki. Pengen S3 tapi terkendala umur, ya sudah nggak usah sedih. Untuk S3-nya ditunda tapi untuk anak-anak panjenengan saja atau untuk tetangga, untuk anak biologis termasuk anak jalanan. Silakan sampean gerakan. Kemudian Pak, saya guru PAI. Dinas sertifikasinya di Depak umur 42 tahun. Apakah bisa ikut BIB? Untuk S2 guru PAI maksimal 40. Untuk S3 guru nggak bisa S3. Sorry, berarti Bapak sudah lewat. Kalau ongoing tidak ada beasiswa LPDP Kemenak yang ongoing. Kemudian alhamdulillah saya belum rezeki kali ya. Ya, berarti Bapak sudah tahu diri dan menikmati dengan kesabarannya. Dulu pernah, tapi semua GPAI yang lulus tersebut pindah jadi dosen semua, sehingga tujuan pemberian beasiswa. Nah ini yang tadi saya sampaikan Pak Dedi Novianto. Maka guru-guru dilarang S3 karena setelah S3 mereka tidak siap mental. Kepengennya pindah melulu. Padahal tujuannya mengembangkan kampus. Nah nanti kalau duitnya sudah banyak, para guru sudah matang, tidak ingin pindah-pindah, mungkin suatu hari kita buka untuk guru mengambil S3 setelah problem-problem mental ini tidak dilakukan lagi. Berarti ini fix ya, tidak bisa yang dari guru pengen ya belum bisa. Tetapi Bapak dunia belum kiamat. Bapak bisa mendaftar, Pak Rashid bisa mendaftar LPDP Kemenkyu. Tidak dibatasi soal guru di bawah. Yang penting Bapak izin kepada atasan dan tugas belajarnya diurus. Ya, gas aja coba ikut. Ini ada, tapi bukan lewat BIB, ya, tapi lewat yang peluangnya lebih besar lagi di. Ayo pada buat grup. Oh, itu urusan sampean lah ya, bukan urusan saya ya. Ikut grup. Oke, kemudian izin bertanya Kak, untuk guru swasta di pesantren apakah benar sudah? Oh, sudah. Apalagi umur terbentur, umur sudah ya, udah nggak apa-apa. Saya juga nggak dapat beasiswa Pak. Izin bertanya kepada dokter. Udah. Apakah apakah jika mendaftar beasiswa harus cuti mengajar? Apa ya? Untuk BIB diwajibkan full untuk konsen. Jadi tidak nyambi ngajar atau nyambi dimanapun. Makanya harus ditempuh dengan tugas belajar. Harus mengantongi tugas belajar. Karena kalau ada tidak tugas belajar, maka sampean nanti akan repot. Bagi ASN. Yang tidak ASN juga nggak usah ngurusi kampusnya dulu, nggak usah ngurus sekolahnya dulu, kuliah dulu selesai baru ngurus sekolahannya. Makanya nanti ada izin atasan atau izin yayasan. Apakah kalau cuti mengajar akan mempengaruhi keberlanjutan PPG? Ini tolong sepertinya karena ini seperti ini harus off dulu ya PPG-nya kalau nggak salah. Coba nanti pastinya dijawab oleh Pak Umam. Saya sudah mendaftar tapi galau karena sudah lolos administrasi PPG Pak. Ya silahkan monggo diurusi satu-satu ya. Hidup itu memilih Pak Ibu ya. Jangan semuanya diambil.
Assalamualaikum Ibu Nurul Puspita. Izin bertanya, saya kan mau daftar yang S3 dalam negeri. Prodi saya bahasa Inggris. Nah, apakah di proposal disertasinya harus bahasa Indo seperti di template, tapi nggak ada keterangannya. Maksudnya proposal kami adalah rancangan kira-kira. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris, apalagi sampai jurusan bahasa Inggris, lebih utama sehingga nanti para pewawancara akan dengan mudah menganggap bahwa Anda memang layak mendapatkan program ini. Karena sebetulnya di ujian wawancara itu seperti kisah film itu loh Mbak. Ipar adalah maut. Nah, wawancara adalah maut. Nah, kalau sampai nggak hati-hati nanti bahaya. Nah, yakinkan kepada para pewawancara, saya adalah meyakinkan untuk kuliah prodi bahasa Inggris dan yakinkan kepada ini bahwa saya adalah aktor-aktor perubahan Indonesia gitu. Sehingga nanti bisa diterima. Wah, ini kok kenapa dibocorin oleh Pak Rohman ya? Ini gara-gara guru-guru PAI ini. Sayangnya kita kepada guru-guru PAI. Bisa minta link BIP. Sudah saya kirim itu Pak di atas itu ya. Sudah. Mohon izin diperjelas tadi terkait syarat TOEFL. TOEFL-nya nanti materinya juga sudah saya kirim itu. Materinya sudah silakan di-download. Ada 400, 450, 500. Untuk S3 luar negeri ada itu sudah ada TOEFL-nya berapa, IBT-nya berapa, semuanya sudah. Mohon izin Pak, link beasiswanya sudah saya tulis. Dr. Rohman untuk yang umur di atas 50 tahun, yang umurnya 50 tahun mudah-mudahan dapat beasiswa dari anak atau BDA ya, atau beasiswa dari sponsor BDS ya, karena kita belum bisa memberikan yang 50 tahun. Mungkin itu ada yang belum dijawab Pak Umam atau mau dibuka beberapa orang lagi? Sesi kedua. Ini terkait dengan P3K Mas Ruhman. Kalau ya. P3K ini kan. Untuk pegawai dengan kategori pertolongan pertama pada kecelakaan, enggak, maksudnya P3K, yaitu perjanjian kontrak. Ini jangan tersinggung. Tuh, kalau orang tersinggung kan biasanya itu ngopinya kurang kental ya, makanya harus harus cepet apa tua. namanya? Dan cepet tua nanti. Ya, untuk P3K, untuk saat ini mohon maaf banget belum bisa ikut BIP karena menunggu aturan kapan dia boleh kuliah. Dapat tugas belajar boleh atau tidak, karena apakah akan disetarakan dengan ASN yang lain 2 tahun bekerja baru boleh tugas belajar, atau bisa langsung karena hakikatnya mereka sudah mengabdi lama sebagai P3K. Nah, nanti sabar saja, kalau udah rezekinya pasti tidak kemana. Terima kasih untuk P3K. Apalagi Mas Umam? Oke. Saya kira perlu dibuka satu sesi lagi Pak Kapus. Baik, silakan. Maksimal 3 orang ya. Oke, ini saya kira sesi terakhir ya. Ya. Pertama saya minta yang dari tadi goyang-goyang terus ini Bu Hernawati SPD. Lalu ada Pak Gunawan Ekoran ini, sepertinya dari timur ya Pak Gunawan ya. Di sana sudah sahur Pak Gunawan, belum ya? Oke, sekarang tambah laki-laki lagi. Kalau tadi perempuan, Pak Saifullah nggak ada kameranya. Ibu aja deh, satu lagi Ibu Gemar Tihurua. Gemar Tihurua. Pak Saifullah baru buka. Bu Hernawati silakan, lalu Pak Gunawan, setelah itu Ibu Gemar. Singkat ya, jangan mengulang pertanyaan kalau bisa. Kalau Ya. mengulang berarti nanti ujiannya nggak diloloskan BIP-nya. Ayo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati, guru PAI swasta di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak, yang ingin saya tanyakan, saya kemarin sudah ikut daftar gitu ya, udah bikin akun, udah upload persyaratan, dan sekarang saya lagi edit-edit apa itu ya, yang di-download gitu kan, surat rekomendasi atau surat izin. Nah, yang saya tanyakan, saya kan guru PAI swasta ya dari TK.
saya ingin mengikuti. Untuk izinnya itu apa? Saya posisinya bukan guru sih, kepala sekolah. Surat izinnya apakah dari ketua yayasan atau dari Kemenag gitu? Dan surat rekomendasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ya, Pak Gunawan Ekoran. ayo Pak Gun, Pak Gun, kasih mute, buka. buka dari Pak Gunawan sendiri bisa. Gak bisa. Yang merah-merahnya diklik. Ah, udah. Nah, Udah. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Salam. Gunawan Ekwan dari Oh, Maluku, Kota Tual, Maluku, Kota Tual, guru SMA Negeri 5 Tual. Nah, ini yang jadi persoalan adalah beasiswa ini baru muncul ketika kami mendengar ini, tapi tidak rugi juga. Kami hanya mencoba untuk bertanya dulu. Ya. Alhamdulillah saya sudah guru PAI, pengangkatan dinas pendidikan, dinas provinsi ya. Terus saya kebetulan sudah daftar di salah satu kampus karena berpikir dari Kementerian Agama belum membuka beasiswa untuk guru PAI. Justru itu, apakah dengan beasiswa ini kami yang sudah kuliah dengan mandiri sendiri ini, apakah kami bisa mengurus beasiswa ini untuk ke kampus yang lain, bisa nggak? Ini tergantung dari pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Gunawan. Lalu terakhir Ibu Gamar Tihurua. Sebutkan Ibu Gamar dari mana, ngajar di sekolah mana. Bu Gamar, dibuka mic-nya Bu. Host, kalau bisa dibantu host. Oke, sudah. Ya, dari Maluku, Pak. Oh, Ini Maluku lagi. terkait dengan guru sertifikasi honor pada Kementerian Agama. Lah setelah kita lolos P3K, maka yang saya tanyakan di sini untuk honor sertifikasi itu sampai hari ini setelah lolos ke ASN P3K di dinas itu kenapa sampai sekarang sertifikasinya itu tidak didapat? Itu kemungkinan ini hanya usulan, mungkin ada bisa ditanggapi oleh Pak Kak. Oke. Ini bukan terkait beasiswa ya. Saya. Makasih Bu Gemar. Oke, langsung saja Pak Kapus. Baik, terima kasih untuk yang kedua dari tiga penanya, tetapi yang satu nanti biar Pak Umam yang menyelesaikan. Memang ternyata urusan kita rumit ya Pak Umam ya. Dari urusan nggak punya duit, kemudian atau kapan diangkat, terus sertifikatnya belum dibayar, P3K ya. Biar saya menyelesaikan satu-satu dulu. Saya yang menyelesaikan soal mau kuliah ya. Nanti urusan Pak Umam itu yang membawai PAI. Dulu saya walaupun lulusan PAI tapi tidak sempat di Direktorat PAI. Tapi saya pernah di Direktorat Madrasah 2 tahun. Saya telah pernah di Direktorat PD Pontren selama 9 tahun dan di Diktis selama 7 tahun. Nah ini saya pernah di Inspektorat selama 9 bulan 20 hari, dan hari ini saya menjadi Kapus baru 6 bulan ya. 6 bulan, tapi yang saya urusi hampir semua sudah saya urusi semua. Bu Hernawati, jadi izinnya cukup aja yayasan aja Bu ya, yayasan izin untuk guru swasta, tetapi jangan lupa ya punya NUPTK ya Bu ya, Bu Hernawati ya, Hermawati ya, punya NUPTK. Itu yang paling penting senjatanya itu. Kalaupun enggak ya jadi nanti harus bersabar bikin dulu sehingga prosesnya juga panjang. Pak Gunawan, terserah Bapak kalau mau uji nyali maka daftar ini, tapi kan tidak boleh tidak boleh sambil Pak, tidak boleh berdua, tidak boleh mendua. Jadi karena S2 menurut saya lanjutin saja Pak, lanjutin sambil berdoa sama Tuhan, rezekinya banyak untuk melanjutkan itu, daripada nanti sudah keluar atau karena nanti kan beasiswa LPDP ini tidak boleh yang sedang kuliah. Nanti Bapak Ibu di cross check di nomor induknya, nomor kemahasiswanya
di PD Dikti kan ada Pak. Jadi nanti mental di sistem kami. Saya senang kalau Bapak sudah mulai mikir kuliah tadi, tetapi untuk kali ini mohon maaf karena tadi Bapak sudah kuliah gitu. Itu kecuali sampean mau apa ya, gamblingnya tinggi ya, uji nyali ya, keluar menjadi mahasiswa kemudian daftar ini. Tapi ya kalau diterima, kalau nggak diterima nanti Bapak nyalain saya kan. Jadi silakan Bapak putuskan sendiri. Kemudian Ibu Gemar silakan dijawab. Sebelum saya akhiri, saya ingin membuka beberapa yang bisa saya buka dulu, bisa saya lakukan di chat ini ya. Pertama, sampai saat ini masih terkendala batasan usia yang sudah expired ya, usia udah saya jawab. Pak Rohman, untuk surat rekomendasi akademisi apakah harus S2 dan apakah harus berkop dan berstempel? Bukan begini. Kami ingin teman-teman itu mempunyai standar kelayakan, makanya kita minta standar akademisi. Semakin akademisinya bagus, ya berarti kan rata-rata dosen kan harus S2 minimal. Undang-undang guru dan dosen yang disebut dosen adalah lulusan S2. Kok masih ada bertanya apakah akademisi harus berlulusan S2? Iya, harus lulusan S2. Kecuali kiai yang mengajar di Ma'had Ali. Saya belum tahu standarnya apa dan sebagainya. Nah, itu yakinkan kepada kami bahwa Anda pembimbing tesisnya itu oke. Tidak perlu menggunakan kop dan tidak perlu menggunakan stempel. Sudah direvisi oleh teman-teman ya. Pak, sertifikat bahasa untuk S2 dalam negeri apakah cukup pilih salah satu saja, yaitu boleh menggunakan ITP, boleh menggunakan TOEFL, atau kalau yang mengambil jurusan Islamic Studies bisa menggunakan TOEFL dari PTKIN. P3K tidak sudah saya sampaikan. Surat rekomendasi pimpinan bagi guru swasta sudah saya jawab. Bagaimana dengan sertifikat TOEFL yang tidak memiliki? Ya jangan daftar, nggak memiliki TOEFL kok daftar ya. Bagaimana dengan sertifikat TOEFL yang oke? Oke. Saya kira silakan aja ya. Izin bertanya, Pak, beasiswa tersebut apa khusus untuk S2 atau bagaimana? Waduh, mungkin Bapak terlambat ya. Jadi beasiswa kita bisa untuk S1, S2, S3 dalam dan luar negeri. Khusus untuk guru-guru, maka belum dibuka untuk S3. Sementara karena di Zoom ini ada S3, boleh daftar S3 dalam dan luar negeri, terutama untuk dosen PAI pada PTU atau pada perguruan tinggi umum ya. Jadi silakan saja nih negara hadir untuk panjenengan, negara atau pemerintah hadir untuk panjenengan. Dulu pernah ada buku yang saya baca, orang miskin dilarang sakit karena biaya rumah sakit mahal, biaya macam-macam mahal. Ada buku lagi tandingannya, orang miskin dilarang sekolah. Maka saya robah, orang miskin harus kuliah. Kenapa? Beasiswa ada di mana-mana. Untuk keluarga besar Kemdikbud, maka ada 3 jenis pintunya. Pintu beasiswa Indonesia Maju dan pintu beasiswa Pendidikan Indonesia BPI. Juga beasiswa LPDP Kemenkyu. Bagi keluarga besar Kementerian Agama, ada BIB, beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak, dan beasiswa LPDP Kemenak. Khusus link dan sebagainya sudah saya upload di situ, www.beasiswa.kemenak.go.id. Dotnya 4. Ya, dotnya 4. Jangan lupa, dotnya 4. Nah, kemudian juga materi saya juga sudah saya sampaikan. Mungkin itu Pak Umam. Jadi saya senang sekali hari ini berhadapan atau bertemu dengan para guru, para tendik, dan juga dosen, terutama yang concern istiqomah mengembangkan pendidikan agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman yang lain untuk tadi bahasanya Pak Munir agak heroik atau agak dramatis, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan secara utuh oleh justru ketika ibunya 2 ya. Ibunya atau bapaknya 2 tadi aku lupa. Ibunya 2 ya, makanya ibunya 2. Nah, bapaknya 1 ya, berarti poligami ya. Nah, karenanya ini menjadi
sarana penting untuk teman-teman semuanya. Saya kira itu, saya tunggu tinggal 4 sampai 5 hari sampai tanggal 31. Terpaksa sekali karena panjenengan belum siap di tahun ini, silahkan di tahun depan mengikuti atau ikut LPDP Kemenkyu karena 1 tahun dibuka sampai 2 kali. Tidak hanya 1 kali dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada di Kementerian Agama. Terima kasih Pak Direktur Pak Muhammad Munir, terima kasih Pak Kasubdit Pak Umam, terima kasih juga keluarga besar Mas Kasubag TU, Mas Jeko, dan juga para guru, para pejabat, kepala bidang Pakis atau PAI pada Kanwil, Kasih PAI pada Kemenak, dan juga mungkin keluarga besar yang lain yang tidak bisa satu persatuan saya sebutkan. Kemudian juga ada keluarga Puspenma, Mas Sandy, kemudian Mbak Siska, Mbak Jenny, Mas Topik, kemudian juga Mas Sam, serta teman-teman Mas Hendro dan kawan-kawan. Kita harus maju, kita jangan menyerah, karena Tuhan akan memberikan jalan 1000 jalan. Innal malaikata ajnihataha li tolabul ilmi. Malaikat akan melebarkan sayapnya bagi para pencari ilmu. Cara melebarkan sayapnya bisa juga memberikan beasiswa. Cara melebarkan sayapnya dimudahkan rezeki panjenengan semua. Cara melebarkan sayapnya adalah melalui tangan-tangan Puspenma yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jaza. Terima kasih Pak Kapus atas informasi yang sudah diberikan dengan penuh semangat, dan mohon kita sambut semangat ini dengan sama-sama mengikuti prosedur. Bagi yang tidak memiliki kesempatan, yakini bahwa memang jalan pendidikan itu adalah jalan sunyi, tetapi negara juga berusaha untuk hadir terkait dengan kemampuan negara. Ya, karena ini jalan sunyi, maka apapun terkait dengan ilmu pengetahuan, belajar, long life education, tulus zaman, saya kira tidak bisa menghambat kita. Syukur beasiswa kita dapatkan. Kalaupun tidak ada, mudah-mudahan generasi-generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita, itu yang bisa menikmatinya. Yang penting kita yakin bahwa melalui pendidikan agama Islam, Indonesia akan maju, akhlak dan karakter anak-anak kita bisa kita kawal bersama. Sebelum ditutup, ada Pak Direktur. Ada yang mau disampaikan Pak Direktur, monggo. Nanti saya juga akan urut datang tamunya. Dari Pusdatin, Pak. Monggo Pak Direktur. Baik, Mas Umam. Halo. Siap, monggo Pak Direktur, monggo lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa. Saya sambil nyambi terkait dengan apa yang bisa sampaikan Kang Rahman Basori, ini jariah luar biasa, Kang Kapus. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu, karena telah memberikan peluang yang besar bagi PAI, tentunya mobil khususnya adalah guru PAI, dosen PAI, dan mahasiswa Islam perguruan tinggi umum. Dan tentunya ini harapan besar lah, karena jangan menyerah sekarang, tapi bisa yang kemudian. Tapi jika masih punya peluang harus dikejar, karena masih sampai tanggal 31 ya. Oleh karena itu terima kasih. Sekali lagi terima kasih, dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan buang-buang kesempatan. Masih ada kesempatan yang bisa kita terobos, kita tunggu, kita bisa lalui. Ya, nanti sambil proses lah gitu ya. Insya Allah Kang Rahman Basori ini orangnya baik, orangnya sangat baik, sangat mulia. Saya tahu, mengenal beliau sejak tahun 2003 atau 2004 ya Kang RB ya. Ya, jadi cukup lama mengenal beliau dan satu perjuangan tentunya. Lagi terima kasih. Dan tadi ada yang nanya ke saya terkait dengan TPG, Bapak sekalian. Tunjangan profesi guru yang jelas, yang non AS dan non impasing. Harmonisasi peraturan Menteri Agama PMA berapa 43 2012 Mas Samsul kalau salah ya, masih diharmonisasi, saya agak lupa itu
tema berapa terkait dengan nilai angka TBK yang 1,5 juta ya. Sekarang kenaikan oleh karena sekarang sudah harmonisasi KUM ya, Menteri Hukum. Tinggal menunggu ya, tinggal menunggu. Ini sudah sebulan dan kami sudah tanyakan terus. Tinggal menunggu proses tanda tangan yang kemudian nanti kalau sudah akan dibayarkan sebesar 2 juta rupiah. Jadi bukan 1,5 juta tapi 2 juta. Plus dengan dari bulan Januari sampai yang terbayarkan setelah PMA terbaru, maka semua dirapel kekurangannya 500.000 lagi tadi ya. Jadi nggak usah khawatir, doakan saja Bapak Ibu Guru PAI, doakan biar segera ditandatangani oleh Menteri Hukum ya. Ya nanti segera untuk dieksekusi terkait dengan tunjangan profesi guru. Baik, demikian terima kasih sekali Kanoman Basri, terima kasih. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu Guru sekalian, mahasiswaku tentunya ya, apalagi yang dalam pergerakan mahasiswa moderasi beragama dan bela negara, dosen PAI juga demikian di perguruan tinggi umum, ya para pengawas juga demikian, Bapak Ibu Kabid juga memang ada peluang, silakan, terima kasih semuanya tentunya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya demi kepentingan PAI kita. Demikian terima kasih, kurang lebih maaf, dan ini ditutup Pak Umam. Ya, ditutup Pak Dir. Baiklah kalau begitu kita tutup bersama acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kang Kapus, terima kasih dan semuanya terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Kapus. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur dan Pak Kapus sehat selalu dan terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan guru dan dosen PAI. Terkait guru, tadi sedikit menegaskan saja kalau kalau TPG yang 500 pasti akan dibayarkan dari mulai Januari. Lalu soal THR, ini kan isu kita semua ya. THR 2025 itu juga sudah selesai. Kementerian Keuangan mengakui bahwa ada kekeliruan dan akan mengcover semua guru di bawah Pemda untuk dibayarkan THR TPG-nya bagi yang tidak menerima tambahan penghasilan tiap bulan, maka dibayarkan TPG-nya. Maka sekarang Oleh Pemda, jangan oleh kita loh. Oleh ya dibayarkan oleh pemerintah daerah ya. melalui perjuangan kita ya, jangan salah ya, jangan salah, oleh Pemda, melalui perjuangan kita rapat beberapa kali dengan Kementerian Keuangan, dengan PMK, dengan Pemda ya, bukan oleh kita ya, oleh Pemda melalui DAU tambahan, itu udah clear ya, udah clear dan data-data juga sudah kita berikan. Jadi jangan nanti salah anggapan kayak 2024 oleh Kementerian, karena peraturan pemerintah demikian. Jadi oleh Pemda melalui DAU tambahan. Demikian, ya. Oke. Ya, oleh pemerintah daerah ya melalui DAU tambahan dari Kementerian Keuangan. Jadi jangan nagihnya di Kemenag. Kemenag yang memperjuangkan, karena di PP jelas, PP 11 2025 itu yang membayarkan ASN daerah itu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, bukan APBN. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, silahkan diakses program ini. Mudah-mudahan kita semua dengan etikat baik meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Kita semua diridhoi oleh Allah dan bisa menemukan jalan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kita. Itu saja, tentu tidak bisa mengakomodir semua kepentingan, semua pertanyaan, dan semua harapan. Tapi insya Allah ini adalah upaya maksimal yang sudah kita lakukan dan kita berdoa mudah-mudahan hal-hal lain yang memang untuk kepentingan PAI akan bisa dan mudah kita akses bersama. Terima kasih Pak Kapus, Pak Direktur, sehat selalu. Kita akhiri sosialisasi melalui Zoom ini dengan sama-sama membaca hamdalah untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Kasubag, teman-teman Kapus Penma. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi Bapak Ibu Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majene hadir Pak. Ya, siap. Izin live. Terima kasih, izinlah.
Papua hadir. Muda kadaluarsa tak bisa dapat Terima BI dong. kasih Bojonegoro telah Izin ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.